Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal masalah interview. Ini hari-hari Jumat pagi, by the way di Belanda. Gua mau ngobrolin soal masalah interview Ralf Rangnick ya, terkait dengan hasil seri Manchester United 1, Chelsea 1. Langsung aja dimulai dari hasil seri yang didapat oleh Manchester United hari ini. Ralf Rangnick mengatakan, saya pikir di babak kedua kita menunjukkan reaksi bagus dari tim. Walaupun demikian kita kebobolan setelah kurang lebih 60 menit. Tapi tentu saja bagus untuk bisa mendapatkan gol balasan ya di 2 menit kemudian. Assist yang sangat bagus dari Nemanja Matic dan finish yang fantastis dari Cristiano. Di babak pertama kita punya masalah untuk menutup ruangan. Kita bahkan butuh beberapa save yang luar biasa dari David dan juga beberapa tackling kedua. Di babak kedua untuk memulainya kita mendorong Anthony Elanga hampir seperti back kiri. Nah, ini kan gue sebutkan juga di video review ya. Elanga dimainkan seperti back kiri. Dan di 15 menit terakhir, kita bermain dengan 5 back dengan 3 central defender. Dan ini memberikan kita lebih banyak kontrol di pertandingan. Lalu disinggung juga soal masalah menunjukkan kebanggaan. Tentu saja kita kehilangan 8 pemain total. Dan kita hanya punya 13 pemain dari profesional tim yang bisa tersedia. Dan itu harus diingat. Saya pikir kita menunjukkan attitude yang bagus, terutama di babak kedua. Kita juga bermain secara fisikal yang lebih bagus, dan kita punya bentuk dan juga organisasi yang lebih terkontrol. Ini masih jauh dari mengontrol ataupun juga ya memegang pertandingan. Tapi menghadapi tim yang top seperti Chelsea, saya masih berpikir di babak kedua saya cukup senang dengan penampilan Manchester United terutama di babak kedua. Ya kalau melihat kita cuma punya 8 ada banyak banget yang absen ya, 8 pemain lalu hanya 13 yang tersedia. Ini sih menurut gua permasalahan ada di kedalaman squad. Dan ya memang sepertinya di paruh kedua ini, artinya dari musim dingin sampai dengan saat ini, memang Manchester United nih fokusnya sih kalau menurut gue lebih mempersiapkan ke musim depan. Artinya ya kontrak pemain yang habis, lalu siapa-siapa saja nanti yang mungkin akan dilepas, sektor-sektor mana yang akan diperkuat. Jadi lebih ke inventarisasi squad kalau menurut gue ya. Dan tentu saja dengan keadaan squad yang compang-camping ini bisa mendapatkan hasil satu-satu. Dengan kondisi saat ini ya, kita harus realistis kalau menurut gue ini ya, melihat apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, mungkin ini hasil yang terbaik kalau kita melihat juga bagaimana kita menghadapi Arsenal, kita menghadapi Liverpool, di mana memang secara kualitas gap kita tuh sebenarnya jauh. Chelsea pun tadi sebenarnya kemarin itu sebenarnya punya banyak peluang banget ya, terutama di babak pertama, bahkan untuk bisa leading lebih dari 1 gol. Cuman sekali lagi mereka juga punya masalah klinikal. Di sisi lain David De Gea tampil cukup baik. Lalu Ralf Rangnick juga menyinggung soal masalah kekuatan Chelsea. Ralf Rangnick mengatakan tentu saja Anda bisa melihat kalau mereka ini adalah tim yang top. Dan ini bukan kebetulan kalau mereka memenangkan Champions League musim lalu. Kedua tim sama-sama tidak memiliki percaya diri dan juga percaya diri yang bagus ya, dan juga beberapa pemain dari kedua tim ini tidak bisa bermain. Kita 8 pemain yang tidak bisa bermain ya, tidak bisa tersedia di starting 11, dan ini cukup besar untuk musim ini. Jadi ini bukan sesuatu hal yang bisa membuat keadaan itu mudah. Seperti yang saya katakan, di babak kedua kita menunjukkan reaksi yang bagus. Dan ya tentu saja walaupun hasil seri ini sebenarnya berbau keberuntungan, tapi kita layak untuk mendapatkannya. Lalu disinggung juga soal masalah penampilan Cristiano Ronaldo.
Ralf Rangnick mengatakan tidak hanya gol yang dia cetak hari ini, tapi penampilan secara keseluruhan dan juga attitude dia atau sikap dia. Berapa sering dia membantu pertahanan di di daerah sendiri ya. Di umur yang 37, pemain seperti dia ini tidak normal untuk melakukannya. Dia menunjukkan itu hari ini, dan kalau dia bermain seperti hari ini, dia masih akan menjadi bantuan yang besar untuk tim ini. Lalu disinggung juga soal masalah gol dari mana-mana ya, dari banyak posisi. Ralf Rangnick mengatakan kita harus jujur kepada para pemain. Kita punya sedikit pemain yang mencetak gol. Saya masih mengingat 10 pertandingan pertama saya, kita punya 10 pencetak gol yang berbeda. Ini menunjukkan banyak peluang yang kita bisa ciptakan dan banyak gol yang bisa kita ciptakan juga. Saat ini kita sangat-sangat bersandar ya kepada Cristiano Ronaldo. Dia menunjukkan penampilan yang cukup baik ketika Chelsea dalam possession ya. Tentu saja harus ada fokus untuk mendatangkan beberapa atau dua striker ya, beberapa striker yang baru untuk musim depan. Ya gue sepakat sih, karena praktis tahun depan usia Cristiano Ronaldo bertambah dan kita tidak bisa mengandalkan 100% Cristiano Ronaldo. Musim ini pun juga sudah menjadi pembelajaran bagaimana kita punya Cristiano Ronaldo dan katakanlah Edinson Cavani. Tapi ketika Edinson Cavani sering cedera seperti saat ini, maka backup-annya tidak cukup ya. Ditambah juga Marcus Rashford katakanlah yang penampilannya masih ngedrop banget. Jadi kalau seandainya bisa mendatangkan dua striker baru, tentu saja itu merupakan keadaan yang sempurna sih menurut gue ya. Lalu disinggung soal masalah pergantian taktik. Ralf Rangnick mengatakan kita menginginkan setidaknya 1 poin dan kita masih punya peluang untuk mencetak gol di beberapa menit akhir. Saya memutuskan untuk membawa atau memasukkan Phil Jones karena mereka menciptakan masalah dengan sisi kanan, dengan terutama dari Reece James dan juga Mason Mount. Jadi ini sangat susah untuk Alex Telles bekerja di sisi tersebut ya, untuk bisa menghentikan mereka. Lalu disinggung juga soal masalah pujian untuk Nemanja Matic. Ralf Rangnick secara spesifik mengatakan dia punya mental yang sangat top. Dia adalah top class professional player atau pemain yang sangat profesional ya. Itulah kenapa saya sangat senang untuk memberikan dia beberapa pertandingan lagi di beberapa minggu ke depan. Untuk saya ini penampilan yang sangat bagus dari Nema. Ya sih kemarin Nemanja Matic menurut gue penampilannya lebih bagus. Bahkan di 2 pertandingan terakhir ya, menghadapi Arsenal itu Scott McTominay tidak bagus. Bahkan yang paling buruk dari 4 gelandang ya, artinya 2 gelandang Arsenal dan juga 2 gelandang Manchester United, menurut gue Scott McTominay buruk ya. Tadi ketika menghadapi Chelsea pun juga demikian, terlalu sering lolos ya, bocor juga, kesalahan umpan, kesalahan posisi, bagaimana dia mengatur jarak pun juga terlalu jauh menurut gue ya, tidak bisa menjadi jembatan yang bagus antara lini belakang, tengah, dan juga depan. Lalu disinggung juga soal masalah atmosfer. Saya pikir atmosfer selalu dan akan selalu supporter berada di belakang tim dan mereka selalu berusaha untuk berada di belakang kita. Saya tidak bisa merasakan adanya perbedaan dari satu pertandingan home dan juga pertandingan home lainnya ya yang kita miliki saat ini. Artinya dia memuji fan supporter yang hadir di Old Trafford. Gua sepakat ya. Artinya mereka tetap ada di sana sekalipun memang Manchester United ini sedang terpuruk musim ini, terpuruk sekali, bahkan ini mengingatkan gua betul dengan musimnya David Moyes. Setelah Sir Alex tidak lagi melatih Manchester United, sama-sama buruknya menurut gua. Cuman tentu saja dengan kadar yang berbeda ya. Cuman ya sama-sama pada saat itu juga kita
sering membuang poin ya kan. Banyak tim yang tidak pernah menang melawan kita tahu-tahu berhasil menang menghadap kita, baik itu away maupun home. Jadi menurut gua ya sama-sama terpuruknya sih, cuman fans masih berada di belakang, lu berada di belakang tim, dan menurut gua ini cukup luar biasa. Oke, kurang lebih demikian ngobrol ringan ya. Jadi dipuji Cristiano Ronaldo nih, Ralf Rangnick, tapi tentu saja kita harus punya backup ya untuk musim depan. Dari sisi hasil tentu saja ada peningkatan dari 2 pertandingan yang sebelumnya kita kalah ya. Dari sisi permainan, setidaknya secara defensif kita sedikit lebih bagus dibanding ketika menghadapi Arsenal, di mana kita banyak sekali melakukan kesalahan sendiri, bahkan kesalahan-kesalahan yang akhirnya berujung gol. Tapi di sisi lain memang kita atau Manchester United dan Chelsea itu memperlihatkan betul ya adanya gap kualitas di sana, dan ini menjadi PR bagi Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan untuk mengejar gap kualitas ini musim depan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah konferensi pers Ralf Rangnick. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.